Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan kita ke-23. Judulnya sangat romantik. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Saya ingat lagu zaman dulu kan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Aduh, banyak bapak ibu cuma bergandeng tangan kalau di mall. Astaga, matre lu. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu bilang, saya bangga lihat keluarga romantik. Dan saya bahkan percaya, rumah tangga Kristen harus romantik. Saya selalu bilang, di pertemuan General Assembly, pertemuan hamba-hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center, selalu saya bilang, mulai dari pelayan-pelayan Tuhan, gereja ini, pelayan-pelayan Tuhannya harus romantik. Karena saya pelajari, orang Indonesia ini orang yang paling gak romantis, saudara. Apalagi orang gerejanya. Aduh, minta ampun dah. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, bahkan rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan. Kalau ngomong sama jemaat jauh lebih manis daripada ngomong sama istrinya, saudara. Kalau ngomong sama jemaat, iya bu, aduh gimana bu, apa yang saya bisa bantu bu? Sampai istrinya bilang, Pak, aku cuma jadi jemaat aja Pak, Papa lebih manis kok Pak. Kepahitan nih ya kan. Karena kalau ngomong sama istrinya, gimana sih Ma? Mama gimana? Tapi kalau ngomong sama jemaat, aduh bu, ada yang bisa saya bantu. Ya kan? Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, engkau harus bicara lebih manis pada istrimu, engkau harus lebih manis bicara sama anak-anakmu daripada sama anak sekolah minggu. Ya kan? Kalau kita bilangnya anak awesome kids, ya kan? Bukan berarti sudah bisa ngomong kasar pada anak-anak awesome kids. Tapi maksud saya, engkau harus lebih manis lagi bicara kepada anak-anakmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Ada banyak orang, ketika dia jadi awesome kids trainer, dia ngomong sama anak-anak manis banget. Siapa anak pintar di sini? Kamu luar biasa sayang. Tapi kalau ngomong sama anak-anak, tolol banget sih kamu. Gak ada otak kamu ini, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan?
Saya rindu gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Jemaat-jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang menjaga keluarganya dalam suasana yang romantik. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin, haleluya. Oke. Kita masuk pada pembahasan kita tentang kunci ke-23. Berarti sebelumnya saya sudah bagikan 22 kunci buat setiap saudara. Dan hari ini saya bagi kunci yang ke-23. Judulnya apa? Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Yeehaw. Kita bahas Amsal pasal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dikatakan terhormatlah seseorang. Sama-sama bilang sama saya terhormat. Kita bisa jadi terhormat, sorry pakai istilah ini. Kita bisa jadi bajingan. Ups. Ternyata ada aja istilahnya. Ntar tengil lah. Ntar nyebelin lah. Sekarang bajingan. Loh iya. Kita bisa jadi terhormat. Kita bisa jadi bajingan. Pendeta, saya udah bertobat hampir 35 tahun. Saya belum pernah dengar ada pendeta yang ngomong bajingan. Iya kan? Kalau dasar bajingan mau diapain dong? Iya kan? Ada banyak orang. Sorry ya. Ada banyak orang memang punya the spirit of bajingan, saudara. Iya kan? Iya dong Pak. Kalau Bapak udah bertobat, udah ke gereja, masih tertarik sama perempuan lain Pak. Sorry Pak, bajingan namanya Pak. Pendeta kayaknya jangan sering-sering VR deh pendeta. Gara-gara pendeta sering-sering VR, bahasanya itu nggak tahan. Lu iya dong. Lu bener nggak? Anak muda udah kenal gereja nih, udah kenal firman Tuhan. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu namanya bajingan bukan? Terhormat? Jauh. Iya dong, Bu. Ibu udah bertobat, udah pelayanan. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Bercerai, udah bercerai aja, bercerai. Sorry Bu. Mumpung saya lagi di luar nih Bu. Bajingan namanya Bu. Lu iya dong. Pengusaha nih. Udah kenal firman. Tiba-tiba masih korupsi. Masih entertain tamu di night club. Alasannya habis gimana dong pendeta, pejabatnya begitu. Bajingan Pak. Aduh. Pendeta ini aneh-aneh. Saya dengar di mana-mana katanya, datang ke Glow. Pendetanya lucu, pendetanya suka lucon. Saya masuk sini kaget. Malah pendetanya bilang saya bajingan. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab bilang, terhormatlah seseorang. Saya berdoa sebagai gembala, I'm your pastor. Ya kan? Mendingan saya yang bilang sudah bajingan dan sudah bertobat. Karena target saya sebagai gembala 2016 ini, setiap jemaat yang olehnya sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus hidup terhormat. Yang setuju sama saya katakan, saya siap hidup terhormat. Nah, Alkitab bilang apa? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi orang yang tukang cari ribut, orang yang senang provokator, orang yang senang cerita di sini begini, cerita di situ, kata Alkitab apa? Tidak terhormat. Bahasa saya bilang apa? Bajingan. Iya dong. Orang pelayanan cuma untuk uang. Orang pelayanan hanya untuk cari jabatan. Sorry, buat saya nggak terhormat. Bahasa saya bilang bajingan. Ini kalau masih nggak bertobat juga gue udah bingung mau bahas apa lagi nih. Karena Alkitab mau kita hidup terhormat. Siapa suami istri yang duduk di sini? Suami istri duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Coba itu. Ini nggak terhormat nih namanya. Masa gembala sendiri nanya nggak dijawab dengan betul? Ya habis gembalanya VR, Tuhan lihat langsung saudara-saudara. Ya kan? Dan saya juga lihat. Karena habis itu kan saya nonton nanti di YouTube live-nya saudara-saudara. Iya kan? Jadi saya tahu siapa yang angkat tangan, siapa yang nggak angkat tangan. Ya kan? Ulang. Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Tolong angkat tangan. Ya, ini udah mulai lebih bagus nih. Iya.
turun. Ada yang dia lihat-lihat. Yang ini bukan ya. Ulang. Ayo sekali lagi ya. Langsung. Gak usah lama-lama. Gak usah ya kan. Saya ulangi sekali lagi. Siapa suami istri yang duduk sebelahan? Tolong angkat tangan suami istrinya. Oke. Good. Silakan turunkan tangan. Oke. Sekarang suami istri tatap-tatapan. Ya, gereja ini gereja interaktif dong. Sudah datang ke gereja ini kan bukan cuma nontonin, ya kan? Oke, suami istri tatap-tatapan. Ya. Suami bilang sama istrinya, "Ma, kita harus hidup terhormat." Ayo Pak. Lambat bener. Ayo Pak, ulang sekali lagi. Pak bilang sama istri, "Ma, kita harus hidup terhormat." Amin. Sekarang istri tetap suami dan bilang begini, "Iya Pak, kita harus hidup terhormat ya." Yang setuju sama saya bilang amin. Udah yang jomblo gak usah ikut campur bilang amin lah. Sudah doa. Pendeta ini tega banget sama saya. Iya habis jomblo urusan suami istri main amin aja ya kan. Gak apa-apa. Tahun 2016 tahun yang berdampak. Amin. Waktu di Tamres di malam kedua saya bicara bahwa 2016 juga harus menjadi tahun no more tears. Tahun dimana tidak ada lagi air mata. Artinya jomblo-jomblo dapat pasangan teman hidup. Kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Haleluya. Yang jomblo semangat sekali. Iya kan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh, akhirnya saya bilang bajingan itu, ya kan, membiarkan amarahnya meledak. Senang cari ribut. Ada kesalahan kecil suaminya ribut. Ada kesalahan kecil anak-anaknya ribut. Ada kesalahan kecil orang di sekitarnya, wah bikin gara-gara. Kesalahan selalu ada di orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Loh, karena kamu juga bisa buat kesalahan. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan bawa damai. Tugas kita menjauhi perbantahan. Tugas kita menghadirkan shalom sorga. Yang setuju sama saya katakan shalom sorga. Amin. Nah, ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Dikatakan apa? Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Artinya gini. Kalau orang cuma mau cari yang enak, ujung-ujungnya nggak dapat hasil yang memuaskan. Yang setuju sama saya katakan amin. Dalam rumah tangga kita bukan hanya melakukan yang enak. Ya saya sih bukannya mau selingkuh pendeta. Habis suami saya udah terlalu mengecewakan, melukai hati saya, terlalu merendahkan saya. Sementara pria ini bisa memberi semangat saya hidup kembali. Saya sih bukannya mau selingkuh pendeta, tapi istri saya terlalu banyak melukai hati saya. Terlalu banyak tidak menghargai saya. Terlalu banyak merendahkan dan menjatuhkan saya. Sementara wanita ini pendeta, itu selalu membuat hidup saya berarti. Ngerti gak maksud saya? Itu cuma tipuan iblis. Kenapa? Karena membangun rumah tangga bukan hanya melakukan yang enak. Kalau kita hanya melakukan yang enak, ujung-ujungnya kita mendapat hasil yang mengecewakan. Yang Tuhan mau kita melakukan yang benar. Sama-sama bilang sama saya yang benar. Sama-sama bilang sama saya yang benar belum tentu enak. Tapi yang benar itu benar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai. Tadi dibilang apa? Bodoh. Iya kan? Yang saya pakai istilah bajingan tadi itu. Tapi orang yang pandai. Orang yang melakukan yang benar. Orang yang berhikmat. Orang yang takut akan Tuhan.
orang yang terhormat. Dia tidak mengacuhkan hal sesuatu karena sulit, tetapi orang yang pandai tahu apa? Menimbanya. Jadi sesuatu yang baik membutuhkan waktu. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang baik. Sesuatu yang berkualitas. Itu membutuhkan waktu. Sesuatu yang baik tidak pernah murah. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi kalau jomblo, sudah 6 tahun, sudah 7 tahun, jangan kecil hati. Engkau dipersiapkan Tuhan untuk mendapat sesuatu yang mahal. Yaelah. Pendeta tadi baru bilang saya bajingan, sekarang bilang saya mau mendapat yang mahal. Haleluya. Sesuatu yang baik tidak pernah murah. Sesuatu yang baik tidak pernah gampang dan mudah didapat. Sesuatu yang baik seringkali membutuhkan perjuangan. Karena itu Alkitab bilang, rancangan dalam hati manusia. Artinya gini, hal-hal yang baik dalam diri seseorang itu seperti air yang dalam. Orang yang bodoh mengabaikannya. Orang yang mau cari yang enak akan mengacuhkannya. Orang-orang bajingan akan meninggalkannya. Tetapi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan apa yang benar, akan siap menimbanya. Akan siap berjuang, akan siap meluangkan waktu untuk apa? Menggali hal-hal yang baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang-orang yang setia, siapa yang menemukannya? Orang baik belum tentu setia. Orang setia pasti baik. Kenapa pendeta? Loh, orang baik bisa saja karena ada maunya. Kalau mau lihat orang baik, lihatlah bagaimana, apa itu namanya, orang asuransi menawarkan sesuatu. Lihatlah sales penjualan. Aduh ibu kelihatan cantik hari ini. Bu, kita ada minyak wangi yang paling bagus. Ibu kelihatan seperti putri. Yaelah. Sales itu kalau ngomong manis semuanya. Sales asuransi, sales mobil ya kan. Sales apapun. Sampai sales kacang Garuda juga, sales Indomie juga. Kalau di Jakarta Fair, semangat banget saudara-saudara. Ngomongnya manis, gak mungkin. Ada sales yang bilang, kau mau makan Indomie, ambil situ murah, 10% diskon. Mengerti kau? Nggak jadi beli. Iya kan? Walaupun logat begitu, tapi Bapak Ibu ada Indomie diskon 10%. Kalau Bapak Ibu makan Indomie ini, terlihat awet muda lah. Ngerti maksud saya? Iya kan? Jadi saudara sekalian, yang saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara hari ini adalah sederhana. Orang bisa baik karena sebuah maksud. Contoh misalnya, orang kalau masa pacaran, apalagi lagi PDKT, semua pasti baik-baik. Karena lagi bulan promosi toh. Tapi nanti lama-kelamaan ketahuan belangnya, saudara-saudara. Ketahuan apa tadi saya bilang? Itu dia, bajingannya itu. Iya kan? Jadi orang baik belum tentu setia. Orang di gereja juga kalau lagi tugas pelayanan, baik-baik semua. Shalom, glory, ya kan? Nah, tapi kalau di rumah setia enggak? Orang baik belum tentu setia. Orang setia pasti baik. Makanya sebagai gembala yang saya rindukan, saudara hidup terhormat. Apa artinya hidup terhormat? Artinya kita setia dan melakukan yang baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Ya kan? Nah, selanjutnya ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya. Nah, kenapa saya yakin ayat ini bicara tentang keluarga?
Karena ayat ini ayat yang ketujuh kita baca sama-sama lah biar mantap. 1, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kalau kembali pakai bahasa saya, kuping merah-merah deh ini. Orang bajingan, anak-anaknya hancur semua. Ngerti gak? Jadi karena itu sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara, sorry for my language. Saya sebagai gembala ngomong apa adanya. Kenapa? I love you so much. Dan di antara kita kan tidak boleh ada dusta. Iya kan? Saya kan bukan pendeta yang kalau ngomong manis-manisin bahasa saudara-saudara. Saya lebih senang lihat perubahan hidup saudara. Saya lebih senang lihat kemajuan iman saudara. Sorry, di gereja ini kalau bicara lucu, tertawa, kita tertawa setiap saat. Karena memang gereja ini saya beri nama gereja sukacita. Dari pertama selalu saya bilang, gereja ini punya 4 visi. Visi pertama, gereja ini harus menjadi gereja keluarga. Gereja ini harus menjadi gereja mujizat. Gereja ini harus menjadi gereja penginjilan. Gereja ini harus bernama gereja sukacita. Amin. Karena itu, tidak ada ibadah tanpa tertawa. Gue gak betah ngelihatnya. Saya gak betah kalau lihat kebaktian. Saudara-saudara, mari beribadah. Yang tertawa, harap tertawa di luar saja. Aduh. Gue bisa pingsan kalau begitu. Gereja kita selalu saya bilang, kalau jemaat ketemu shalom, haleluya, senyum. Karena memang gereja ini gereja sukacita. Orang-orang stres dilarang masuk di gereja ini. Kenapa? Karena kalau orang stres masuk ke gereja ini, dia pasti dilanda oleh sukacita sorga. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Iya kan? Karena gereja ini orang harus sukacita. Tetapi sorry, di gereja ini kita juga ngomong apa adanya. Karena saya rindu lihat kemajuan iman. Saya rindu lihat pertumbuhan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Saya rindu lihat perubahan-perubahan hidup yang ajaib. Karena itu ayat ini tegas bilang orang benar yang bersih kelakuannya. Dia akan menuai apa yang dia tuai. Berbahagialah keturunannya. Makanya Alkitab bilang anak cucu orang-orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Kalau kau siap jadi bapak dan ibu, berarti kau juga siap hidup dalam kebenaran. Supaya anak-anakmu luar biasa. Supaya keluarga yang kau bangun dapat menjadi terang dan teladan buat banyak orang. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Dunia modern adalah dunia yang lebih menekankan tentang penampilan daripada kesetiaan. Lebih menekankan kebaikan daripada kesetiaan. Karena buat orang dunia sekarang lihatnya penampilan. Jam tangannya merek apa? Makanya saya bilang, zaman sekarang yang beredar di media sosial tuh, minum kopi saja berbahaya. Minum kopi di Starbucks ada teroris. Minum kopi di mall ada sianida. Ya kan? Masih untung sianida bukan sianipar. Orang Amerika paling takut lihat orang Batak nama sianipar. Dia baca, wih Indonesia banyak sekali sniper. Bukan sniper. Iya kan? Sianida saudara-saudara, bukan sianipar. Iya kan? Orang Amerika baca, wih Indonesia banyak sniper. Ya kan? Bukan sniper. Sianipar, ya kan? Coba itu. Ya kan? Makan, minum kopi di Starbucks ada teroris. Minum kopi di mall ada sianida. Minum kopi di pinggir jalan ada Lamborghini tabrak, ya kan? Bayangkan Daud 4.000 tahun yang lalu udah bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada yang tanya sama saya, kalau gitu saya mesti minum kopi di mana? Di gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Iya kan? Makanya kalau saudara ingat 1 Januari saya ngomong apa? Dunia ini akan menjadi dunia yang menakutkan. Tetapi ingat, Yesaya pasal 45 yang bilang apa? Aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Aku menyediakan bagi kamu harta tersembunyi dan terpendam yang berabad-abad. Artinya apa? Dunia boleh nggak jelas, tapi firman Tuhan ya dan amin. Yang setuju sama saya katakan amin.
Ya kan? Nah, dunia modern adalah dunia yang lebih menekankan tentang penampilan daripada kesetiaan. Tetapi saya harus tegaskan di sini bahwa penampilan biasanya penuh dengan rekayasa. Tetapi kesetiaan dibangun dengan apa? Integritas diri. Stop merekayasakan penampilan saudara. Be yourself. Makanya kepada Samuel Tuhan bilang apa? Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Baik bukan soal hati, baik soal penampilan. Tetapi kesetiaan bicara tentang hati. Dan kalau orang hatinya memiliki kesetiaan, otomatis dia punya integritas diri yang baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, salah satu persoalan serius dalam dunia percintaan di dunia modern ini adalah hilangnya kesetiaan. Kalau kita pelajari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, orang itu menikah nggak pakai pacaran bertahun-tahun dan berganti-ganti. Bahkan ada banyak yang dijodohin, saudara. Tapi pernikahannya langgeng. Tapi orang sekarang, la ilaha illallah, pacarannya 12 kali. Udah pacaran 7 tahun, summon levelnya 2 tahun. Yang ketawa sadar, ya kan? Nikah baru 6 bulan selingkuh. Ngaco saudara-saudara, itu yang saya bilang punya roh bajingan benar-benar itu saudara-saudara. Kenapa? Karena nggak bisa bayar harga yang bernama kesetiaan. Dunia modern adalah dunia yang hilang akan kesetiaan. Cinta hanya dianggap pengumbaran nafsu. Cinta hanya dianggap pokoknya saya senang sama dia, saya suka sama dia, saya kejar. Sampai saya lihat kekurangannya, saya ganti, saya cari lagi yang baru. Jahat, saudara. Ini yang saya bilang. Berapa puluh tahun yang lalu masih ada lagu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Zaman sekarang aku meriang merindukan kasih sayang. Ngaco saudara. Iya kan? Bertobat napa saudara? Iya kan? Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kembalikan keluarga-keluarga kita dengan roh kesetiaan. Who is our Jesus? Siapa Yesus kita? Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Yang setuju sama saya katakan amin. Bahkan dalam 2 Timotius dikatakan walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu aja masih gak amin, kebangetan saudara. Gue udah ngomong sampai batuk-batuk begitu. Ulang. Dalam 2 Timotius dikatakan apa? Walaupun kita tidak setia, dia Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kalau kita bicara tentang kesetiaan, saya catat di sini, apa itu kesetiaan? What is faithfulness? Apa itu kesetiaan? Pertama, saya catat kesetiaan adalah kunci untuk kemajuan. Jangan ngomong maju, jangan ngomong meningkat, jangan ngomong dahsyat kalau kita tidak bisa setia. Alkitab saya bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Kalau kita di keluarga saja nggak bisa setia, terus mau setia di gereja. Makanya saya bilang pelayan-pelayan Tuhan harus rumah tangganya bahagia. Kenapa? Kalau dia saja nggak bisa membangun kesetiaan di rumah, apalagi di gereja, pasti bacotnya nggak karuan, saudara. Iya kan? Lihat aja. Pelayan-pelayan Tuhan yang bermasalah di dalam setiap pelayanan selalu juga bermasalah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena kesetiaan itu, faithfulness is a spirit. Kesetiaan itu adalah roh. Orang yang setia sama keluarganya, dia pasti setia di gereja, dia pasti setia dengan pekerjaannya, dia pasti setia dengan apapun yang dia kerjakan. Kenapa? Karena the spirit of faithfulness is in their heart. Tapi orang yang kalau dalam gerejanya, dalam rumah tangganya gak setia, di gereja juga pasti gak beres.
Dalam kerjaan juga pasti nggak beres. Dia bukan setia sama keberadaan, dia pokoknya setia cuma duit, saudara-saudara. Pokoknya kalau ada duit ya baru dia setia, saudara-saudara. Kalau egonya terpuaskan baru dia setia, ini ngaco, saudara-saudara. Berarti dia setia hanya sama egonya sendiri, iya kan? Tetapi prinsip firman Tuhan jelas. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Setia itu tidak mudah, tapi setia selalu menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin. Kepada adik-adik muda yang sedang ada dalam ibadah hari ini. Sebagai gembala saya ingatkan kalian belajar jadi orang-orang yang setia. Kepada setiap karyawan, kadang-kadang kau menerima tantangan menghadapi badai, belajar jadi orang yang setia. Setia itu bukan cuma nurut dan manut. Tapi setia itu artinya apapun yang kita buat, kita lakukan yang terbaik demi menguntungkan orang yang berada dekat kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi unsur dari setia adalah keberanian dan keberuntungan kepada orang yang ada di sekitar kita, bukan untuk diri kita. Yang kedua saya pelajari. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan menjelaskan karakter asli dari seseorang. Jadi kesetiaan itu bukan berarti ya dia bisa setia karena nggak ada badai. No. Setia itu menunjukkan karakter asli seseorang. Orang yang setia menghadapi apapun akan tetap setia. Orang yang jiwanya bajingan, orang yang jiwanya pemberontak, orang yang jiwanya cuma mau enak, orang yang jiwanya malas gitu. Akan terlihat waktu menghadapi badai. Tetapi kesetiaan menjelaskan pribadi seseorang. Yusuf saya beri nama seorang yang setia. Terhadap kakak-kakaknya dia setia. Terhadap perjanjian Tuhan dia setia. Terhadap Potifar dia tetap setia. Sehingga dia tidak akan melakukan apapun kepada istrinya. Dimanapun dia ditempatkan, dia menjadi orang yang setia sampai dibuang dalam penjara. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Yang setuju sama saya katakan setia. Amin. Jangan cuma kasih nama anak setia, Setiawati, Setiono, Setiawan. Setiawan selingkuh sama Setiawati tadi ya kan. Repot saudara. Yang ketiga, kesetiaan selalu akan membawa kita, menuntun kita pada hal-hal positif dalam kehidupan. Dan tidak pernah merugikan siapapun. Sama-sama bilang sama saya, orang yang setia. Tidak pernah merugikan siapapun. Amin. Tetapi orang yang cuma mau cari untung, orang-orang yang mau cari enak, sorry ya, bikin enak orang lain. Ini orang dulu kayaknya baik banget gitu pendeta. Tapi sekarang ketahuan karakter aslinya. Sorry ya, sorry banget sekali lagi saya bilang. Saya ini hamba Tuhan yang kalau ngomong jujur. Ada banyak suami yang enak banget sama istrinya. Karena dia pikir, waktu saya punya segala-galanya kamu tuh setia banget sama saya. Tapi waktu saya sakit, waktu saya susah, kamu tuh hina saya habis-habisan. Ada banyak istri, sorry ya, enak sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya justru waktu istrinya lagi hamil, dia selingkuh sama wanita lain. Enak melihat yang kayak begini. Karena ini orang-orang yang cuma pandai ngomong, tapi sebetulnya hatinya penuh dengan kebusukan jahanam, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. Belajar jadi orang yang setia. Tahukah saudara, ada banyak rekan-rekan saudara dalam pelayanan, udah enak lihat saudara. Kenapa? Saudara ngomongnya aja tinggi. Ngomongnya aja kelihatan rohani. Tetapi waktu harus menghadapi badai, lu lari. Waktu harus menghadapi badai, saudara yang paling berontak duluan. Waktu harus menghadapi hal yang sulit, ngomong sudah mulut sudah jahat. Sebagai gembala saudara saya hanya mau ingatkan. Miliki kesetiaan. Orang-orang setia tidak pernah merugikan siapapun. Orang-orang yang setia itu menjadi kebanggaan buat banyak orang. Belajar jadi orang. Ketika menghadapi hal-hal yang menyenangkan. Saudara jaga jarak. Tetapi ketika melihat masalah, engkau yang harus ada paling depan. Itu yang saya beri nama kesetiaan. Jangan sebaliknya. Kalau ada orang kaya, lu paling depan. Kalau ada orang susah, lu ada di Monas. Ya kan? Belajar jadi orang setia. Orang setia itu ketika dia melihat kenikmatan, dia jaga jarak. Kenapa? Karena dia tahu banyak semut sedang mencari gula. Tetapi ketika ada penderitaan, dia ada di paling depan. Untuk apa? Untuk membela. Untuk menolong. Untuk mengulurkan tangan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, 4. Dia menuntun pada penyelesaian masalah-masalah yang rumit. Tahukah saudara?
Ada banyak masalah rumit yang tidak bisa terselesaikan hanya dengan kepintaran. Tapi bisa terselesaikan kalau kita mau setia. Sama seperti kalau ada tali yang sudah banyak terikatnya. Orang pintar belum tentu bisa membereskan tali kusut ini. Tapi orang yang setia, satu persatu, akhirnya semua ikatan dapat terlepaskan. Yang saya paling khawatir dengan orang pintar tapi tidak setia. Yang paling saya khawatir dengan orang kaya tapi yang tidak setia. Begitu banyak orang kaya senangnya pindah gereja, pindah gereja, pindah gereja. Kenapa? Tersinggung sama si ini, kecewa sama si ini. Aduh. Kadang-kala makin pintar seseorang, makin kaya seseorang, jiwa kesetiaannya makin perlu diragukan. Kristus menatap saya dan berkata, jadi pendeta, saya gak setia. Bukan itu maksud saya. Yang saya mau ingatkan, kalau engkau kaya, kalau engkau pintar, dan engkau tetap setia, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Orang miskin yang setia tidak akan lama menjadi miskin. Karena selalu akan diangkat Tuhan menuju pada kemajuan. Dunia sedang mencari orang-orang setia. Makanya Alkitab berkata, orang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Iya kan? Ada banyak masalah-masalah rumit. Tidak bisa terselesaikan hanya karena kepintaran. Tetapi masalah rumit bagaimanapun, kalau dihadapi dengan kesetiaan, selalu kita melihat jalan keluar yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah pertanyaannya, bagaimana menjadi setia? Yang pertama harus kita catat dulu, kesetiaan tidak timbul dalam semenit, dalam sejam, dalam sehari. Halo? Kesetiaan itu bukan seperti menggosok lampu Aladin. Sok gosok-gosok, sok gosok-gosok, jinnya keluar. What can I help you, sir? No. Kesetiaan adalah proses perjuangan yang terus-menerus. 1 menit tidak selesai, kita tunggu 1 jam. 1 jam tidak selesai, kita tunggu 1 hari. 1 hari tidak selesai, kita tunggu 1 minggu. 1 minggu tidak selesai, kita tunggu 1 bulan. 1 bulan tidak selesai, kita tunggu 1 tahun. Itulah kesetiaan. Kesetiaan berarti kesiapan proses. Kesetiaan berarti kesiapan berjuang. Kesetiaan berarti kesiapan itu terus menerus. Orang yang setia tidak akan komplain. Suami yang setia tidak akan bersungut-sungut. Adik-adik muda yang setia akan selalu berjuang, tersenyum, dan percaya yang lebih baik dan lebih baik. Tuhan pasti sediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang saya harus jadi orang yang setia. Menjadi setia yang kedua. Kesetiaan tidak melewati jalan yang mulus. Jadi kalau kesetiaan tidak timbul dalam sehari, maka saya lanjutkan bahwa kesetiaan tidak melewati jalan yang mulus. Kadangkala kesetiaan memerlukan jalan yang bernama air mata. Ada orang yang bilang sama saya, aduh pendeta, saya lewati jalan ini sampai ketombe keluar semua, berarti jalan itu bernama jalan ketombe keluar. Pendeta nyindir, saya kebetulan banyak ketombe nih pendeta. Kesetiaan tidak melalui jalan yang mulus. Musa setia, tapi tidak melewati jalan yang mulus. Yusuf setia, tapi tidak melewati jalan yang mulus. Ayub setia, tapi tidak melewati jalan yang mulus. Sorry to say this, who are you? Siapa saudara? Sampai saudara mengharapkan jalan yang mulus. Jalan boleh berbatu. Jalan boleh penuh lembah, ngarai, dan juga bukit. Tetapi di setiap langkah kita tersenyum. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin.
Mau dia jalan bernama bukit, mau dia jalan bernama ngarai, mau dia jalan bernama lembah, saya tahu Tuhan yang pegang hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Iya kan? Kesetiaan tidak selalu harus membuat kita melewati jalan yang mulus. Tapi yang pasti iman kita tidak goyah. Keputusan kita tidak goyah. Jiwa kita matang. Kalau rumah tangga kita harus melewati jalan yang berliku, kita tetap setia. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan dari orang-orang di sekitar kita, kita tetap setia. Sekali setia, tetap setia. Kenapa? Karakter kita, integritas kita, ala orang-orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, menjadi kesetiaan harus kita ingat bahwa kesetiaan harus membuat kita memiliki pegangan yang kokoh. Seorang gak bisa setia kalau gak ada pegangan. Amin. Pegangan kita apa? Satu, firman Tuhan. Dua, roh yang takut akan Tuhan. Tiga, janji-janji Tuhan. Itulah pegangan kita. Kenapa kita bisa setia? Karena firman Tuhan bilang orang setia akan melihat mujizat. Kenapa kita bisa setia? Karena kita tahu Alkitab berjanji buat kita. Orang-orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan beroleh selamatnya. Kenapa kita bisa setia? Karena kita punya the spirit that fear God. Punya roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita tidak setia bukan karena apapun. Tapi kalau kita tidak setia karena kita takut akan Tuhan. Kita tidak berani untuk tidak setia. Karena kalau kita mau tidak setia ada bujukan apapun. Maka roh kita berkata, aku takut akan Tuhan. Apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh Yusuf. Ketika istrinya Potifar mengganggu dia. Dia tidak bilang, jangan tante, jangan tante. Nanti kalau om tahu gimana. No. Dia bilang apa? Aku tidak akan berbuat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Artinya, roh yang takut akan Tuhan membara dalam jiwanya. Karena itu dia menjadi orang yang setia. Kenapa orang tidak setia? Bukan karena kepepet. Jangan bilang sama saya, ya habis gimana benar saya kepepet. No. Kenapa orang tidak setia? Karena engkau tidak punya roh yang takut akan Tuhan. Engkau mungkin cinta Tuhan, mungkin engkau rindu hal-hal dahsyat dari Tuhan, engkau mungkin nantikan mujizat, tapi kau tidak takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang punya roh yang takut akan Tuhan, automatically akan menjadi orang yang setia. Sama-sama bilang sama saya, roh takut akan Tuhan membuat saya setia. Sama-sama bilang sama saya, roh takut Tuhan membuat saya setia. Amin. Dan yang keempat, menjadi setia. Kalau kita sadar bahwa kesetiaan harus dibumbui dengan pikiran-pikiran yang tenang dan positif. Kenapa orang tidak setia? Karena pikirannya liar. Berkecamuk segala sesuatu yang negatif dan tidak terkendali. Tapi seorang yang pikirannya positif, seorang yang pikirannya tenang, akan berkata, tidak akan aku goyah. Sebab pertolongan dan perlindunganku hanya Tuhan saja. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, saya pelajari ada dua karakter penting untuk membangun kesetiaan. Makanya Alkitab bilang terhormatlah. Saya rindu. Saya berdoa. Saya mengajar sebaik-baiknya, even though saya tidak bersama saudara. Untuk beberapa minggu ke depan, tapi gak akan lama. Saya akan ada di minggu kedua selanjutnya bulan Maret untuk bersama dengan saudara. Sampai Tuhan Yesus datang. Ya kan? Jadi yang saya mau ingatkan buat saudara. Kerinduan saya, doa saya mengajar buat saudara. Visi saya cuma sederhana. Saya rindu. Setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Boleh menjadi orang-orang yang terhormat. Yang setuju sama saya katakan terhormat. Amin. Ya kan? Nah, apa dua karakter penting untuk membangun hidup yang setia, hidup yang terhormat? Satu. Tidak memiliki jiwa yang suka memanfaatkan. Sorry ya, ada banyak orang itu yang saya bilang punya roh bajingan itu. Kenapa? Karena suka manfaatkan orang lain gitu. Kalau dia tahu orang ini kaya, kalau dia tahu orang ini baik gitu, kalau dia tahu orang ini, oke,
Ada dua karakter orang. Terlihat mulai dari sekolah. Ada orang yang kalau gurunya galak, dia makin menjadi-jadi. Tapi sebaliknya kalau gurunya baik, dia malah takut terlambat. Gak apa-apa lu terlambat. Gurunya kan baik, gak pernah negur. Justru karena itu, saking dia baik, gue gak enak gitu. Ada orang tuh yang jiwanya gitu, gak mau memanfaatkan orang. Dan itu udah terlihat dari sekolah. Kalau sudah lihat anak saudara gitu, nak, kan udah jam 7 kok belum berangkat sih? Gak apa-apa mah, gurunya baik. Nah ini hati-hati nih. Orang kayak gini punya jiwa memanfaatkan. Sampai kapanpun roh di dalamnya pasti roh yang suka memanfaatkan. Tapi sebaliknya, nak, ini kan baru 6:30, kamu kan sekolah 7:30. Perjalanan ke sekolah kan cuma 20 menit. Ngapain kamu berangkat buru-buru begini? Habis mak, pelajaran pertama gurunya baik banget mak. Nggak pernah marah. Aku nggak enak mak kalau nggak buat PR, aku nggak enak kalau terlambat. Emang kamu dimarahin? Justru nggak pernah. Karena itu saya nggak enak. Nah ini dia. Ini yang saya bilang punya spirit yang saya sebut a soft spirit. Roh yang lembut gitu. Roh yang gak suka memanfaatkan. Saya khawatir dalam gereja ada orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan hamba Tuhan, kebaikan pelayan Tuhan yang lain gitu. Wah ini gak benar. Banyak gereja pecah, banyak pelayan-pelayan Tuhan berantakan gara-gara itu. Satu minjem duit sama yang lain, satu memanfaatkan yang lain, satu memanfaatkan. Waduh, itu udah bukan gereja, itu sarang penyamun saudara-saudara. Dijauhkan kiranya dari gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center orang-orang yang suka memanfaatkan orang. Jangan karena bosmu baik lalu kau memanfaatkan. Jangan karena temanmu baik kau suka memanfaatkan. Belajar jadi orang yang punya integritas. Yang setuju sama saya katakan amin. Jangan karena anak buahmu baik gitu lemah kelihatannya. Oh kau tekan saya enak-enaknya. Orang model kayak apa saudara begitu? Memang kau mungkin gaji dia. Tetapi jangan memanfaatkan orang dong. Belajar menghargai orang dong. Mentang-mentang pembantu sudah baik. Sudah kasih gaji juga seenaknya. Suruh-suruh dia sampai 1:30 pagi. Wah itu bukan anak Tuhan namanya itu. Anak jin. Pendeta ini tega banget. Karena engkau harus hidup terhormat. Jangan suka memanfaatkan orang. Belajar ingat. Kalau orang lain lebih kaya ya gak apa-apa kan. Tuhan juga bisa berkati kita dengan caranya. Jangan berharap sama manusia apa. Apalagi memanfaatkan orang. Sorry, saya sebagai gembala. Paling menganggap rendah orang-orang yang suka memanfaatkan orang lain. Buat saya itu orang gak punya integritas sama sekali. Never call yourself as a Christian. Kalau kebiasaan sudah memanfaatkan orang. Orang-orang yang setia tidak akan pernah memanfaatkan suaminya. Jangan karena suaminya gak pernah negur dia. Jangan karena istrinya lemah lembut. Lalu dia memanfaatkan seenaknya. Enggak. Karena ingat prinsip hidup orang percaya tidak pernah menyusahkan dan tidak pernah merugikan siapapun. Yang setuju sama saya katakan amin. Hidup kita harus jadi berkat. Yang kedua, karakter penting untuk membangun kesetiaan adalah tidak aji mumpung. Banyak rumah tangga kan kacaunya kenapa? Suka aji mumpung gitu. Ya kan? Oh ini mumpung suami saya nggak tahu, mumpung istri saya nggak tahu, ya kan? Nah, belajar punya karakter yang bisa dipercaya. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, sebagai penutup, saya tekankan gini, ada 4 musuh kesetiaan. 1, ingin cepat dan gampang. Tadi saya bilang apa? Yang berkualitas itu tidak pernah kita dapatkan dengan cepat, gampang, dan murah. Tapi harus ada perjuangan. Kenapa orang tidak setia? Karena mentalitinya cuma selalu mau cari yang cepat, gampang, murah. Cepat, gampang, murah ya kan. Wah susah pendeta ngobrol sama istri saya, mendingan sama perempuan itu. Susah pendeta suami saya orang gini, gak kayak laki-laki itu. Iya, perselingkuhan terjadi. Karena itu makanya adik-adik muda yang masih pacaran. Melalui pembahasan tentang 33 keluarga. 33 kunci untuk membangun keluarga bahagia. Engkau harus banyak belajar. Yang karena kau bilang, saya kan belum berkeluarga, saya gak perlu dengar. Justru karena itu. Justru karena kau belum berkeluarga, kau harus mengerti tentang keluarga. Iya kan? Sehingga kau membangun keluarga dengan cara yang benar. Kalau lihat pasangan jangan cuma lihat gantengnya, kayanya, cantiknya, baiknya, lemah lembutnya. Bisa masak, bisa mandiin anjing, bisa betulin genteng.
Ya ilaha illallah. Cari di Priok sono. Tapi lihat orang tuh lihat dulu. Ini orang karakternya gimana. Makanya jangan seminggu suka langsung tempel, langsung jadian. Jangan, kenali dulu. Karakternya gimana. Nih orang model-modelnya nih pengennya cepet, gampang, murah enggak. Atau memang rindu yang berkualitas kan gitu. Yang kedua, musuh kesetiaan mengalahkan suara-suara daging. Karena gini, untuk bisa setia, karena gini, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah daging suka bersuara. Model kayak gini mah gak usah dipertahankan. Udahlah percuma, emang gereja cuma di sini. Emang laki-laki cuma dia. Kan banyak kan akhirnya perceraian terjadi kenapa? Kamu pikir memang cuma kamu wanita satu-satunya di muka bumi. Memang kamu satu laki-laki banyak. Tapi yang Tuhan kasih adalah suami saudara itu. Tapi suami saya nyebelin. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Musuh kesetiaan adalah ketidakmampuan kita untuk mengalahkan suara daging. Yang ketiga, apa musuh kesetiaan? Kita jadi orang yang suka ikut-ikutan, melupakan identitas asli diri kita sebagai warga kerajaan. Itu dia. Kenapa seorang bisa setia? Saya warga kerajaan kok. Saya nggak akan bisa hidup dengan cara dunia. Karena saya berbeda dengan dunia ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang keempat, apa musuh kesetiaan? Tindakan-tindakan nekat dan seenaknya. Ada banyak orang pikirannya pendek banget gitu. Ada banyak orang, saya udah gak sanggup pendeta. Makanya ada banyak orang keluar dari gereja kan, keluar dari pelayanan, keluar dari kantor, ada masalah sedikit pindah kerjaan lagi, ada masalah sedikit putus lagi, ada masalah sedikit pengen cerai lagi. Kenapa? Tindakan nekat dan seenaknya. Anak-anak Tuhan punya prinsip. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetap berjuang seturut firman Tuhan. Walaupun gak cepat, walaupun gak gampang, walaupun gak mudah. Tapi bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara dahsyat. Sama-sama bilang saya harus jadi orang terhormat. Sama-sama bilang saya harus bayar harga yang bernama kesetiaan. Apapun harganya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini izinkan saya dalam kebaktian yang berbahagia ini. Sambil musik mainkan pujian. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Izinkan saya berdoa buat setiap jemaat sekalian hari ini. Izinkan saya mengingatkan. Belajar jadi orang-orang yang terhormat. Sorry walaupun saya harus pakai istilah ini. Banyak orang percaya Yesus. Tetapi roh di dalamnya adalah roh bajingan. Tidak bisa setia. Selalu berontak. Selalu mau cari yang enak saja. Selalu mau cari yang nikmat sesaat. Dan jika itu engkau hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya cinta Yesus. Tapi secara jujur hidup saya seringkali tidak setia. Dan saya merasa ada alasan kenapa saya tidak setia. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya dengar firman Tuhan. Sekeras apapun, saya mau belajar jadi orang yang setia. Taruh juga tangan kananmu di dada. Izinkan hari ini Roh Kudus menjamah hidup saudara. Sehingga sungguh kita bangun pribadi-pribadi yang bukan hanya baik. Tapi pribadi-pribadi yang terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, biarkan Roh Kudus jamah sekarang. Sudah bukan saatnya lagi kita menjadi orang yang penampilannya kelihatannya baik tapi hatinya busuk. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati setiap orang percaya. Jika itu doamu juga taruh tangan kananmu di dada. Suami istri, belajarlah hidup secara terhormat. Adik-adik muda, belajarlah hidup secara terhormat. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengusaha, setiap pedagang, setiap karyawan, belajarlah hidup terhormat. Jika itu doamu juga taruh tangan kananmu di dada. Di hari Minggu yang penuh mujizat dan penuh berkat ini, sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara. Saudara-saudara yang taruh tangan kanan sudah di dada, sekarang boleh angkat tangan kanan itu ke atas dan izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ibadah Minggu yang berbahagia hari ini,
Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat. Karena kami belajar untuk menjadi suami yang setia, istri yang setia. Menjadi orang-orang percaya yang setia. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Menjadi orang-orang muda yang setia. Menjadi pengusaha-pengusaha yang setia di dalam nama Yesus. Ampuni kami. Kalau kami selama ini hidup secara bajingan, tidak terhormat. Ampuni kami. Kalau hati kami busuk, penuh dengan roh pemberontakan. Tetapi hari ini kami berkata, kami mau membawa damai. Kami mau menggali air yang dalam. Karena kami tahu, hidup bukan hanya mencari yang mudah, tapi yang berkenan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Lihat setiap tangan yang terangkat ya Allah. Lihat setiap hati yang terbuka. Jauhkan dari kami segala roh ketidaksetiaan, roh pemberontakan. Tetapi bawa di hati kami segala roh kesetiaan. Karena kami tahu kesetiaan kadang-kala melewati jalan yang berliku, tapi selalu penuh kemajuan dan penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, urapan Tuhan yang sempurna, yang memampukan kami untuk setia dalam segala sesuatu, memenuhi roh dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan Allah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, dari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, sama-sama katakan, oleh bilur Yesus. Dengan suara keras sama-sama katakan, oleh bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Dengan iman selalu ucapkan. Karena apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari yang indah untuk kami dapat belajar kembali firman. Hari yang indah untuk kami kembali menerima firman. Hari yang indah untuk kami kembali beribadah di hadapan Tuhan. Hamba ucapkan berkat untuk setiap jemaat yang begitu setia beribadah dan menerima firman. Kuatkan mereka terus untuk hidup dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka tidak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuntun mereka sepanjang tahun 2016 ini yang kami percaya sebagai tahun yang berdampak. Tahun no more tears. Tidak ada lagi air mata. Tapi tahun di mana kami penuh sorak-sorai dan mujizat kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.